warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali ya untuk melakukan proses belajar mengajar. Jadi bagaimana? Hari ini siap belajar? Siap. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, tentunya kita harus awali dengan yang namanya berdoa. Baik, ketua kelas Restu. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Sebelum memulai, Pak Guru akan absen dulu ya. Dengarkan namanya. Dea Ayu Lestari. Restu Anandita. Bapak masuk ke tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Jadi kalau kita lihat tujuan di sini ada 4 tujuan yang akan kalian capai. Yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan jaringan dasar dengan benar. Kemudian dengan project based learning, jadi kalian dapat membuat langkah atau perencanaan dalam instalasi jaringan LAN peer-to-peer berdasarkan studi kasus yang diberikan secara sistematis. Nah, Pak Guru di sini terlebih dahulu akan memberikan pertanyaan pemantik. Jadi silakan masuk di classroom, kemudian pilih yang namanya pemantik ya, di pertemuan 1 instalasi jaringan komputer. Bapak kasih waktu 1-2 menit ya. Ya, silakan dikerjakan. Oke, baik. Pak Guru ada kalimat motivasi. Nah, motivasinya seperti ini ya. Jadilah siswa yang berani, bermimpi dan bertindak. Untuk mewujudkannya, impianmu adalah kompas dalam perjalanan belajar dan mencapai kesuksesan. Jadi, selanjutnya, ini baru kita masuk di asesmen diagnostik. Jadi kalian kembali masuk ke classroom. Nah, silakan dikerjakan asesmen diagnostiknya ya. Bapak kasih waktu 3 menit dari sekarang. Ya, silakan dikerjakan. Sudah ya? Oke, baik. Kalau begitu Pak Guru bagi kelompok ya. Jadi dengarkan namanya. Kelompok 1, Dea Ayu, Restu, Pika, Sofi, sama Diva ya. Kita sudah bagi kelompok. Sekarang kita masuk di materi ya. Jadi jaringan adalah bagaimana dia memfasilitasi kita agar kita bisa saling berkomunikasi. Coba bayangkan dulu kalau kalian dulu belum tahun 2000-an, mungkin kalian di sini lahirnya mungkin tahun-tahun 2000-an, itu masih kecil. Kalau kalian lahir mungkin sudah pegang handphone, Android dan sebagainya. Kalau zamannya Pak Guru dulu belum ada itu. Jadi bagaimana kita berkomunikasi? Berkomunikasinya dengan apa? Dengan surat. Bapak akan lakukan demonstrasi singkat kepada kalian terkait pembahasan atau proyeknya kalian hari ini. Jadi tugasnya kalian adalah mengidentifikasi apa-apa saja yang kalian butuhkan dalam membangun jaringan yang 5 komputer itu tadi secara jaringan peer-to-peer. Tentunya kalian masukkan di sini yang pertama, alatnya apa yang kalian butuhkan. Misalnya alatnya adalah tang krimping. Nah, tulis gambarnya apa, fungsinya apa. Ya, kemudian kebutuhan alatnya misalnya tang krimping. Jumlahnya berapa tang krimping? Apakah 1, 2 atau 3?
Gitu ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Restu. Pak, kan tadi saya melihat ada kabel yang tidak digunakan dalam kabelan. Maksudnya apa, Pak? Oke, baik ya. Nah, ini sebenarnya kita gunakan. Digunakan untuk apa? Kabelan ini kita bisa gunakan untuk mengalirkan arus listrik. Silakan kalian masuk ke Google Classroom kembali. Masuk ke Google Classroom, silakan kalian simak video yang Bapak sematkan di classroomnya kalian terkait untuk menyelesaikan proyek kalian hari ini. Oke, baik. Sudah ya, sudah disimak videonya. Sekarang kalian masuk LKPD. Silakan kalian buka LKPD-nya kalian sesuai dengan kelompoknya kalian. Kelompok 1 silakan lihat LKPD kelompok 1. Kelompok 2 buka LKPD kelompok 2. Kemudian kelompok 3 melihat LKPD kelompok 3. Kemudian silakan kalian simak petunjuknya. Jika ada yang kurang jelas silakan kalian tanyakan. Jadi silakan kalian mencari referensi yang lain ya. Mencari referensi di internet, baik itu di internet dimanapun, untuk bisa menyelesaikan LKPD-nya kalian atau menyelesaikan proyek kalian ya. Silakan kalian mengerjakan secara berkelompok ya. Jadi tugasnya kalian itu berbentuk Google Doc. Jadi kalau Google Doc itu bisa kita berkolaborasi walaupun tanpa bertatap muka. Jadi apapun yang kalian buka komputer A si Pika bisa dilihat oleh si Restu. Begitu pula juga yang lainnya. Jadi walaupun tanpa bertatap muka kita bisa lakukan kolaborasi, melakukan kerjasama lewat komputer masing-masing. Oke, baik. Bapak akan bagi waktu ya untuk menyelesaikan proyek ini. Jadi Bapak bagi 2 sesi. Yang pertama 90 menit ya. Bapak kasih waktu 90 menit. Jadi 30 menit untuk mencari informasi terkait penyelesaian proyek kalian. Dan sisanya yang 60 menit untuk menyelesaikan proyek tersebut. Jadi silakan kalian waktunya bisa dibagi dengan baik. Silakan dikerjakan ya. Oke, baik ya. Waktunya sudah habis untuk perwalian. Dari ketiga kelompok ini Bapak tunjuk saja satu kelompok yang akan mempresentasikan hasilnya ya. Silakan kelompok 1, perwakilan 1 orang saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil laporan kami dari kelompok 1, yaitu anggota kelompok kami terdiri dari Pika Widiana, Restu Anandita, Deha Ayu Lestari. Yang kedua, konektor RJ45. Konektor RJ45 ini berfungsi sebagai penghubung antara kabel jaringan dan perangkat jaringan seperti komputer, switch, router, atau perangkat lain yang menggunakan jaringan kabel. Itu saja presentasi dari kelompok 1. Bila ada kesalahan kata saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu buat kelompok 1.
Oke, luar biasa apa yang disampaikan oleh kelompok 1 ya. Presentasinya sudah sangat luar biasa, apa yang dia sampaikan sudah sangat lengkap ya. Bagaimana mereka mengidentifikasi kebutuhan, kemudian menentukan topologi yang digunakan. Tadi Pak Guru lihat adalah topologi star yang digunakan. Kemudian juga pengalamatannya tadi yang mereka gunakan adalah pengalamatan IP address kelas C. Oke, baik. Tibalah saatnya kita akan melakukan yang namanya kesimpulan terhadap materi yang kita sudah pelajari hari ini. Apa fungsi kabel UTP? Ya. Terus ada beberapa topologi juga yang saya jadi tahu. Ya itu aja Pak. Oke, baik. Kesimpulan yang bisa kita tarik untuk melakukan instalasi jaringan LAN itu butuh yang namanya perencanaan dulu. Jadi silakan kalian membuka kembali Google Classroom kalian, kemudian masuk ke memilih yang namanya asesmen formatif. Bapak kasih waktu 10 sampai 15 menit ya. Silakan dikerjakan. Kita sudah berada di penghujung. Kita masuk sekarang di refleksi. Silakan kalian masuk kembali ke classroom. Kemudian silakan kalian memilih yang namanya refleksi. Bapak kasih waktu sekitar 2 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan ya. Oke, baik ya. Pertemuan kita hari ini sudah berada di penghujung. Jadi materi yang akan kita bahas selanjutnya lanjutan dari materi hari ini, yaitu terkait tentang instalasi jaringan LAN peer-to-peer. Selanjutnya di akhir pembelajaran, pesan moral untuk Pak Guru buat kalian adalah jadilah pribadi yang jujur ya. Jadi jujur. Jadi kalian jujur ini, ketika kalian jujur kalian akan mudah dipercayai. Tetapi kalau sudah 1 kali bohong, 2 kali bohong, sulit orang lain untuk mempercayai kalian. Jadi buatlah diri kalian itu bisa dipercayai oleh orang lain, yaitu dengan kata jujur. Oke, saya kira itu di akhir pembelajaran kita. Tadi kita mulai dengan doa, tentunya kita akan akhiri dengan doa pula ya. Silakan Restu untuk memimpin doa penutup kita hari ini. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, untuk itu marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Dengan berakhirnya doa penutup hari ini, berakhir pula materi pertemuan kita hari ini. Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.